Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Oktavia dari jurusan Psikologi Islam Lokal B angkatan 20. Jadi tujuan saya di sini untuk membuat video adalah mereview atau mengulang kembali apa yang telah disampaikan oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Syafi'i MAG dari mata kuliah Mantik. Jadi jangan lupa ditonton ya teman-teman, karena saya akan mengulang kembali apa yang dijelaskan oleh teman-teman dari kelompok 1 sampai kelompok 6 dan dari penjelasan dosen pengampu. Terima kasih. Baik, kita memasuki materi yang pertama, ialah pengertian logika dan ilmu mantik. Mantik secara etimologi dan terminologi berasal dari dua macam bahasa, yaitu bahasa Arab, ialah nakata, yang artinya berkata, berucap atau ucapan, dan bahasa Latinnya perkataan, ucapan atau sabda. Atau lebih singkatnya lagi, mantik dikenal dengan istilah logika. Mantik juga bisa dapat diartikan suatu ilmu yang tentang alat atau cara berpikir, sehingga orang yang dapat menggunakannya dengan tepat akan terhindar dari pemikiran yang bersifat salah, dan juga suatu upaya untuk seseorang agar dapat berpikir dengan cara benar, tidak keliru. Logika adalah alat yang digunakan untuk dapat berpikir secara sah, dalam arti dapat membantu orang yang mempelajarinya untuk dapat berpikir dengan cara logis. Logika juga merupakan pemikiran, peraturan ilmu yang membahas tentang syarat mengenai dengan pembentukan, keputusan, dan pembuktian. Baik, kita memasuki materi yang kedua, ialah sejarah logika atau mantik. Logika merupakan cabang filsafat yang bersifat praktis, berpangkal pada penalaran, sekaligus juga sebagai dasar filsafat dan sebagai sarana ilmu. Maka logika merupakan jembatan penghubung antara filsafat dan ilmu. Secara penyimpulan yang sah, artinya sesuai dengan pertimbangan akal, dan sehingga dapat dilacak kembali logika sebagai teori penyimpulan atau berdasarkan pada suatu konsep yang dinyatakan dengan bentuk kata atau istilah. Baik, selanjutnya kita memasuki materi yang ketiga, tentang jenis pengetahuan dan jenis ilmu. Ilmu dan pengetahuan merupakan dua hal yang berbeda. Ilmu merupakan kumpulan dari pengetahuan, kebenarannya sudah diuji. Sedangkan pengetahuan hanya sekedar informasi yang kita belum tahu kebenarannya. Pengetahuan bisa didapatkan dari beberapa sumber, yakni akal rasio, pengalaman empirisme, intuisi, dan wahyu. Adapun jenis-jenis pengetahuan diantaranya yaitu pengetahuan indrawi, pengetahuan imajinatif, pengetahuan ilusif, dan pengetahuan rasional. Dan ada juga jenis-jenis ilmu, ada dua, yaitu ilmu usuli dan ilmu huduri. Baik, selanjutnya kita membahas materi yang keempat, ialah prinsip dasar dalam logika. Logika merupakan sarana atau jalan menuju ketetapan dalam berpikir. Dari beberapa asas ada asas identitas, yaitu dasar dari semua pemikiran dan bahkan pemikiran yang lain. Terus ada asas kontradiksi, yaitu kaidah pemikiran yang menyatakan bahwa tidak mungkin sesuatu pada waktu yang sama. Dan yang terakhir ada penolakan, yaitu adalah pengakuan dan pengingkaran kebenarannya terletak pada salah satunya. Baik, kita memasuki materi yang kelima, tentang macam-macam logika. Hidup tidak pernah lepas dari namanya logika, karena logika selalu ada di dalam diri manusia. Berbagai macam logika menyatu menjadi satu kesatuan yang membuat pemikiran menjadi kritis, sistematis, terklasifikasi,
bahkan tepat sasaran. Sesuatu yang logis biasanya akan lebih mudah untuk dipahami oleh nalar, tetapi sesuatu yang tidak logis justru membuat kita menjadi pertentangan dengan pikiran dan hati kita. Segala peristiwa terjadi pasti menimbulkan penolakan tersebut. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita memasuki materi yang keenam, yaitu tentang keterkaitan logika dan mantik dengan bidang ilmu lain. Di dalam makalah ada dijelaskan 4 pembahasan utama. Yang pertama, dalam psikologi membicarakan perkembangan pemikiran tentang pengalaman melalui proses-proses subjektif di dalam jiwa. Terus yang kedua, ilmu bahasa. Penyajian penyusunan bahasa yang baik dan benar dan logika penyajian tata cara kaidah berpikir secara luas dan benar. Yang ketiga ada logika matematika, memberikan landasan pengambilan kesimpulan yang mana benar atau salah. Terus yang terakhir keempat ada logika sosial. Sangat berbeda objek ilmu sosial, tidak seperti objek pengetahuan alam, cenderung tetap. Objek ilmu alam tidak memiliki relasi dinamis dengan variabel di luarnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah berakhirlah presentasi review dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.